Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Takbir Kemenangan yang tentu saja dalam rangkaian Indonesia Bertakbir bersama Mama Dede, guru yang kita cintai, yang telah tadi membuka dengan sebuah mukadimah bahwa ternyata banyak hal yang patut kita syukuri Mama. Betul. Nah sekarang Mama akan menjelaskan kepada kita tentang Hari Raya adalah hari kemenangan, hari penuh kemuliaan. Bisa dijelaskan siapakah orang-orang yang mendapat kemuliaan dan apa ciri-ciri orang yang mendapatkan kemuliaan Allah? Mama silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Agung dan semua hadirin juga pemirsa. Kenapa dikatakan bahwa pada hari raya Idul Fitri ini merupakan kemenangan, kemenangan merupakan kemuliaan. Bukankah yang namanya saum menahan diri? Menahan diri dari perbuatan yang membatalkan puasa kita. Dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Kenapa dikatakan menahan diri? Karena yang namanya puasa ada yang membatalkan puasa. Makanya kita menahan tidak makan padahal makanan ada. Makanan halal kan punya kita. Kita punya minuman tapi tidak minum karena iman kepada Allah. Jadi selama kita bulan Ramadan siang tidak makan, tidak minum, tidak campur suami istri, juga kita tidak melakukan perbuatan yang merusak ibadah puasa kita. Tidak melakukan perbuatan yang membatalkan puasa kita. Termasuk tidak melakukan perbuatan yang membatalkan pahala puasa kita. Dalam ilmu fikih ada yang disebut dengan membatalkan puasa, ada yang disebut dengan membatalkan pahala puasa. Dengan kita berpuasa menahan diri dari perbuatan yang membatalkan ibadah puasa kita. Sementara godaan setan yang terkutuk setiap saat datang tidak ada henti-hentinya. Karena apa? Ola pabima aghwaytani la aqudanna siratal mustaqim. Kata setan, karena engkau ya Allah mengatakan saya makhluk yang tersesat. Dari mulai saat ini akan menghalang-halangi turunan Adam dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyanahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wala tajidu aktarhum syakirin. Al-A'raf 17. Kemudian kami goda turunan Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Betapa gencarnya setan menggoda manusia sehingga sedikit yang bersyukur kepadamu, kata setan. Masya Allah. Dengan berpuasa kita kendalikan hawa nafsu kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat diberikan akal tanpa nafsu. Allah ciptakan binatang diberikan nafsu tanpa akal. Allah ciptakan kita manusia dua-duanya ada. Akal ada, nafsu ada. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yusuf 53, innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu selalu mengajak manusia berbuat jahat kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Dalam Yusuf 53 Allah menyampaikan kepada kita bahwa nafsu kata Allah terbagi dua. Yang pertama nafsu amarah yang didorong oleh setan yang selalu mengajak manusia berbuat jahat. Yang kedua yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah nafsu amarah yang pertama inilah yang selalu menggoda kita depan, belakang, kanan, kiri. Biar puasa kita batal. Oleh karena itu begitu malam takbiran pada malam terakhir bulan Ramadan kita katakan kalau di TV iklan-iklan mengatakan Ustadz Agung hari kemenangan. Kenapa hari kemenangan? Punten. Karena apa? Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa guliqat abwabun nar wa suppidatis sayatin. Datang bulan Ramadan dibuka semua pintu surga seluas-luasnya. Ditutup semua pintu neraka. Dikata setan-setan. Sebetulnya yang namanya hari kemenangan. Kalau mama sih ngelihatnya Ustadz Agung di awal Ramadan. Harusnya. Bukan di ujung Ramadan. Di awal Ramadan kita masuk bulan Ramadan. Ini hari kemenangan. Karena kita bisa melaksanakan puasa. Bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Kenapa? Tujuan puasa akhirnya la'allakum tattaqun. Agar jadi orang takwa. Anda lihat Ali Imran 134. Wal kadhiminal ghaid. Tanda orang takwa yang kedua mengendalikan hawa nafsu. Semua punya nafsu, tapi orang yang kuat bukan orang yang bisa membanting lawannya. Orang yang kuat, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Makanya
Masuk bulan Ramadan kita kendalikan hawa nafsu. Dengan tidak makan punya kita, tidak minum punya kita, tidak campur pasangan kita. Jadi hari kemenangan itu ketika kita masuk bulan Ramadan, di situ hari kemenangan. Sementara punten, kalau saya berpikir, kalau di ujung Ramadan mengatakan hari kemenangan, justru mungkin kekalahan. Kenapa? Kan setan udah nggak diikat. Benar nggak? Udah dilepas ikatannya. Surga udah biasa lagi nggak diablakin gede. Neraka udah biasa lagi. Ibadah kita nilainya kayak biasa. Sementara di bulan Ramadan yang agung yang mulia ini minimal. Kalau kita beribadah di bulan Ramadan, pahala yang Allah berikan minimal 10. Jadi kemenangan masuk bulan Ramadan. Begitu di ujung bulan Ramadan, pada malam terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah mengatakan, langit-langit, bumi dan para malaikat pada menangis. Sahabat bertanya, kenapa mereka menangis? Karena musibah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, kenapa musibah? Rasul pun menjawab, karena bulan Ramadan yang agung, bulan Ramadan yang mulia, doa-doa dikabulkan oleh Allah, dosa-dosa diampuni oleh Allah. Kemudian sedekah diterima, kebaikan dilipat gandakan dan azab ditolak oleh Allah. Saking agungnya bulan Ramadan, Ustaz Agung. Masya Allah luar biasa. Jadi harusnya masuk bulan Ramadan kita masuk kepada bulan kemenangan. Jadi kita bisa mengendalikan hawa nafsu, mengikuti iman kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang bertakwa di sini masuk kepada kemenangan. Karena apa? Kita lihat bukan ibadah hanya di bulan Ramadan. Survei membuktikan di ujung bulan Ramadan yang tadinya rajin ke masjid nggak ke masjid. Yang tadinya penuh tinggal separuh. Tanggal 25 tinggal aki-aki doang. Aman ini. Yang muda kemana? Bikin kue, belanja, dagang, nyuci gordeng, ngepel, ngecat, mudik. Nah punten. Jadi saya kurang setuju kalau selesai bulan Ramadan disebut dengan hari kemenangan. Hari kemenangan itu masuk Ramadan. Kita kuat, bisa mengendalikan hawa nafsu. Karena kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Jadilah kita orang takwa. Orang yang takwa, orang yang mulia di hadapan Allah. Tuh, itu larinya ke situ. Jadi di ujung bulan Ramadan bukan hari kemenangan. Apalagi orang yang imannya gak kuat. Itu hari kekalahan. Karena setan udah dilepas. Doa belum tentu dikabul. Karena kan doa dikabul. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab aku sangat dekat. Aku kabulkan doa bagi siapa yang berdoa kepadaku dengan syarat fal yastajibu li wal yu'minu bi. Ikuti perintahku, jauhi yang dilarang olehku, beriman kepadaku. Permasalahannya, banyak di antara kita bulan Ramadan banyak berdoa segala macam. Di luar Ramadan jarang yang berdoa. Di bulan Ramadan rajin tahajud, habis taraweh, Masya Allah. Di luar bulan Ramadan kadang-kadang melupakan tahajud. Di bulan Ramadan rajin ke masjid. Di luar bulan Ramadan masjid jadi kosong. Apa itu kemenangan? Enggak kan? Jadi kemenangan itu ketika masuk Ramadan, Ustaz Agung. Selesai bulan Ramadan belum tentu kita kemenangan, kecuali dalam tanda kutip. Kalau orang yang di bulan Ramadan dia banyak ibadah, merupakan modal kita. Selesai bulan Ramadan ditingkatkan ibadah kita sampai 11 bulan yang akan datang. Sampai Ramadan berikutnya, insya Allah inilah orang yang mendapatkan kemenangan. Semoga yang hadir di Masjid Al-Wafa ini semua termasuk orang yang mendapat kemenangan. Kemudian juga mendapat kemuliaan. Karena orang yang mulia di hadapan Allah ada orang yang bertakwa. Tujuan daripada ibadah puasa kita, la'allakum tattaqun. Itu harapan saya. Makanya hati-hati. Jangan sampai di ujung bulan Ramadan kita mah kadang-kadang terbalik. Langit, bumi, malaikat nangisin kita di tengah bulan Ramadan. Tapi kita yang dinangisi girang. Bilang sama cucunya, tenang ya sayang, 2 hari lagi lebaran. Kita kadang-kadang salah ngomong. Akhirnya anak cucu kita salah persepsi, salah pengertian. Justru harusnya begini. Anak-anak ya, kita bersyukur kepada Allah bisa menyelesaikan Ramadan. Jangan lupa ya,
Ibadah di bulan Ramadan ini merupakan modal buat kita. Kita kan tahu tujuan puasa jadi orang yang bertakwa. Orang yang diagungkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah di antara kita adalah orang yang bertakwa. Mama berharap kita semua termasuk golongan orang yang bertakwa. Sehingga kita diagungkan oleh Allah. Makanya anak-anak, modal yang kita lakukan, ibadah di bulan Ramadan, jangan disia-siakan. Yang namanya kita usaha, mau untung merugi, ditingkatkan. Rasul pun menyatakan, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, dia rugi. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin, dia rugi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, dia untung. Artinya apa? Kalau di bulan Ramadan kita puasa, kenapa di bulan Syawal kita nggak puasa Syawalan? Kalau di bulan Ramadan sehari bisa misalnya punten 2 juz. Kenapa di bulan Syawal sampai ke sana nggak bisa 2 juz? Makanya buktikan dengan sikap kita, dengan perilaku kita, bahwa kita orang yang bertakbir kepada Allah, bersyukur dengan nikmat Allah. Tujuan puasa yang dicanangkan oleh Allah, la'allakum tattaqun, kita jangkau agar kita termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semoga kita mencapai tempat la'allakum tattaqun tadi insyaallah. Amin ya Allah ya Rob. Nah, Mama menarik sekali apa yang telah disampaikan tadi, dan satu hal yang memang perlu kita cermati Mama. Fenomena yang terjadi justru ketika memasuki bulan suci Ramadan, kita sangat bersemangat sekali, mengagungkan Ramadan begitu luar biasa. Padahal justru yang kita maknai di sini semestinya ketika orang sudah bersih hatinya, dibersihkan segala keburukan dirinya di bulan suci Ramadan, ini kan untuk mempersiapkan 11 bulan berikutnya sampai memenuhi bulan suci Ramadan. Ya. Ini kan harus kita jawab, ini kesalahannya di mana ini Mama? Justru mereka bersemangat di bulan Ramadan, 11 bulannya kembali ke hal-hal yang biasa Mama. Oke. Jadi begini Ustadz Agung, kan ketika akan masuk Ramadan, Rasul mengatakan, man pariha biduhri Ramadan haramallahu jasadalam miron. Siapa yang senang, bahagia, gembira dengan hari bulan Ramadan, maka haram jasadnya tersatu api neraka. Baru girang doang. Girang di bulan Ramadan banyak ibadah, banyak pahala. Makanya Ustadz Agung bilang pada semangat, bahkan punten banyak budaya yang sesuai, yang tidak sesuai dengan aturan agama. Punter misalnya nyadran. Kalau di Ciamis dulu mama orang Ciamis. Di Ciamis itu kalau bulan puasa tuh dapur dikeluar-luarkan, dicuciin parabotan. Harusnya membersihkan hati, membersihkan jiwa kita. Bukan dangdang apa panci, bukan. Ini salah kaprah. Ini salah kaprah. Semangat di bulan Ramadan. Tapi punten, mungkin salah mengartikan hadis Nabi. Ramadana awaluhu rahmatun, wasatu maghfiratun, wa akhiru itkun minaniron. Ramadan awalnya rahmah, pertengahnya magfirah, di ujungnya itkun minanar. Boleh jadi Ustadz Agung, ada orang yang salah mengartikan ini. Mereka memilah-milah hadis ini, mereka berpikir 10 hari hanya dapat rahmat, 10 hari hanya dapat magfirah, 10 hari itkun minanar. Karena dipisah-pisah itu yang terjadi. Makanya salah. Di kita mama perhatikan banyak yang puasanya donat. Tahu nggak puasa donat? Awalnya puasa, tengah-tengah hente, di ujungnya puasa deui. Ada juga yang puasa di awal sampai di tengah-tengah, di ujungnya nggak puasa. Ini ada. Harusnya puasa ini candra di mukanya kita. Tempat pelatihan, tempat pendidikan kita bahwa benar-benar kita ini sedang dididik di dalam bulan Ramadan, dilatih di bulan Ramadan, ditatar di bulan Ramadan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketika sudah menjadi orang yang bertakwa, 11 bulan kemudian hidup kita pasti lebih baik daripada kemarin. Amin, Insya ya Allah. Allah. Itu Insya Allah. harapan kita.